Hello friend, kembali lagi di Ulas Bola. Kali ini kita akan bahas jadwal gila Piala AFF 2024 yang mengharuskan timnas Indonesia melakukan rotasi besar-besaran di setiap pertandingannya friend. Sebelum kita bahas kenapa timnas Indonesia harus melakukan rotasi besar-besaran di setiap pertandingan, maka dari itu kita harus mengetahui dulu jadwal-jadwal timnas Indonesia di Piala AFF 2024 ini friend. Seperti kita ketahui bersama, timnas Indonesia baru saja telah melakukan pertandingan pertamanya di Piala AFF 2024 pada hari Senin kemarin, pada tanggal 9 Desember 2024 di Myanmar friend, dengan hasil menang 1-0 dari tuan rumah. Nah, nanti pada tanggal 12 akan melawan Laos di Indonesia, tepatnya di Stadion Manahan Solo. Nah, ini tentu harus berpindah-pindah. Nanti pada tanggal 15 harus ke Vietnam untuk melawan Vietnam friend. Maka dari itu ini jaraknya antar pertandingan mepet dan harus terbang ke sana kemari. Tentu ini memakan waktu friend. Mengingat Piala AFF tidak menggunakan sistem tuan rumah, melainkan turnamen yang bersistem kandang tandang. Artinya ketika pertandingan pertama dilakukan di kandang, maka pertandingan kedua akan dilaksanakan di kandang lawan friend, walaupun lawannya berbeda. Artinya kita sekali bermain di kandang, sekali main di tandang, sekali kandang, sekali tandang. Nah, di sini kan ada 4 pertandingan, yaitu melawan Myanmar, Laos, Vietnam, dan Filipina. Nah, lalu kenapa kita harus melakukan rotasi besar-besaran? Apabila kita melihat lebih jauh, tentu pada pertandingan ketiga nanti kita akan melawan Vietnam, yang merupakan salah satu negara terkuat di Asia Tenggara. Maka dari itu, pada pertandingan kedua ini kita melawan Laos. Bukan berarti kita meremehkan Laos, namun di atas kertas Laos ini lebih lemah dibandingkan Vietnam. Maka dari itu, apabila timnas Indonesia mau mendapatkan hasil yang maksimal dan on fire serta menurunkan skuad penuh pada pertandingan melawan Vietnam, maka dari itu pada pertandingan melawan Laos di Manahan Solo nanti harus melakukan rotasi besar-besaran friend. Dikarenakan para pemain utama nanti bisa bermain ketika melawan Vietnam. Nah, ini penting untuk kita pahami bahwa apabila kita mampu menang tipis dengan Laos, katakanlah 1-0 di Manahan Solo, itu sudah cukup kita untuk mendapatkan 6 poin. Nah, tentu ini lebih baik ketimbang kita menang banyak dari Laos dengan menurunkan skuad utamanya, sedangkan ketika nanti kita melawan Vietnam itu performa kita berkurang karena keletihan friend. Maka dari itu tentu akan sulit kita mendapatkan hasil yang maksimal ketika melawan Vietnam di kandang Vietnam friend. Mengingat Vietnam ini sangat anti kalah dari timnas Indonesia. Bahkan mereka sudah berstatement bahwa kami tidak masalah jika tidak menang Piala AFF 2024. Namun kami harus menang melawan timnas Indonesia. Nah, mengingat lagi ini pertandingan akan dimainkan di Vietnam friend. Mereka tidak akan lupa dengan pertandingan terakhir Indonesia melawan Vietnam di kandang Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 2 itu, yang dimana mereka harus kalah dari timnas Indonesia dengan skor yang cukup telak, yaitu 3-0 tanpa balas di kandangnya sendiri friend. Maka dari itu ini kesempatan mereka untuk membalas dendam itu, mengingat kita juga tidak menurunkan skuad utama kita, namun kita juga membawa nama Indonesia, nama negara yang sama, bendera yang sama, pelatih yang sama, hanya saja pemainnya yang berbeda. Maka dari itu Vietnam ini akan memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa memperbaiki head to head mereka dengan timnas Indonesia friend. Nah, mengingat kemarin mereka kalah friend. Nah, dengan demikian tentu pertandingan melawan Vietnam jauh lebih harus dipersiapkan
ketimbang melawan Laos. Bukan berarti ketika melawan Laos ini kita hanya memandang sebelah mata atau menganggap remeh Laos. Tidak boleh, karena setiap pertandingan itu penting. Karena setiap pertandingan kita harus mendapatkan minimal 3 poin untuk supaya bisa memperlebar peluang melaju ke semifinal, friend. Nah, maka dari itu ini penting untuk kita pahami. Kenapa harus melakukan rotasi besar-besaran di setiap pertandingan, karena jarak antar pertandingan ini dekat serta harus terbang dari satu negara ke negara lainnya di setiap pertandingan, friend. Pada penerbangan saja itu sudah memakan waktu, nanti ada recovery lagi dan ada latihan lagi, tentu ini membuat pemain keletihan. Dan ini sebenarnya baik untuk persiapan timnas Indonesia pada SEA Games nanti. Seperti kita tahu bersama, timnas Indonesia muda ini akan dipersiapkan untuk SEA Games, bukan untuk juara Piala AFF. Namun, Coach Sinteyong optimis bisa lolos ke final dan beliau tidak menjamin juara. Yang jelas, beliau berani mengatakan bisa sampai ke final. Semoga saja ini benar terjadi dan tidak hanya tercapai targetnya, namun juga terlampaui. Seperti yang kita alami di Piala Asia U23, friend. Jadi mana target yang diberikan Pak Erick Thohir kepada Coach Sinteyong adalah lolos fase grup. Bahkan pada Piala Asia U23 itu tidak hanya lolos fase grup, namun juga bisa melaju ke semifinal, friend. Dan kita juga sempat menuju playoff melawan negara dari benua Afrika. Namun pada saat itu kita belum beruntung dan kita gagal menuju ke Olimpiade. Namun itu sudah sangat jauh dari target yang ditetapkan. Nah, bisa jadi hal itu juga akan kembali terjadi pada AFF 2024 ini, friend. Atau biasa kita sebut sekarang lebih familiarnya adalah ASEAN Cup 2024. Nah, dengan demikian kita bisa menjadi tim yang lebih besar peluangnya lolos ke semifinal. Dikarenakan apabila kita mampu menang melawan Vietnam, kemungkinan besar 80% ke atas kita sudah dipastikan bisa lolos ke semifinal. Dan kemungkinan besar juga kita lolos sebagai juara grup, friend, apabila kita menang melawan Vietnam. Karena apabila kita menang melawan Vietnam, tentu ketika melawan Filipina kita bisa bermain plong dan tanpa beban, friend. Karena kita sudah menang 3 pertandingan, otomatis kita sudah mengumpulkan 9 poin. 10 poin saja kita sudah bisa memastikan diri sebagai juara grup di Piala AFF 2024 ini, friend. Gimana kalau pendapat kamu? Apakah timnas Indonesia harus melakukan rotasi besar-besaran? Mengingat Coach Sinteyong ini tidak segan-segan dalam merotasi pemain. Dan itu terbukti pemain hebat saja belum tentu bisa menjadi starter di era Coach Sinteyong ini, friend. Karena standar beliau bukan hanya skill, bukan hanya kemampuan, bukan hanya pengalaman, akan tapi juga ada indikator-indikator lain untuk bisa menjadi starter di setiap pertandingan yang beliau latih tersebut, friend. Mengingat itu sudah kita rasakan dan kita lihat bersama. Katakanlah seperti Jordi Amat yang kenyang akan pengalaman, bisa saja tidak menjadi starter. Bisa kita lihat dari Elkan Bagot, dan itu juga dirasakan oleh Mark Locke, dan selanjutnya ada juga Sadil Ramdhani, dan ada beberapa pemain lainnya yang mungkin kita tidak ketahui, friend. Yang jelas Coach Sinteyong ini adalah tipikal pelatih yang sangat disiplin dan menunjung tinggi kedisiplinan, friend. Jadi gimana pendapat kamu terkait rotasi pemain ini? Apakah kita harus melakukan rotasi tersebut atau kita sebaiknya memantapkan formasi yang utama untuk melawan setiap pertandingan? Dan apabila memerlukan rotasi, hanya rotasi tipis-tipis saja. Gimana pendapat kamu? Silahkan di komen aja. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Enjoy!